selamat datang kembali di channel YouTube saya. Hari ini kita mau ngelanjutin ngomongin tentang attachment style yang tentunya seru banget. Nah, yang mau kita omongin di sini adalah tipe anxious attachment, atau yang menurut gua sih ini tipe yang paling lemah atau yang cukup rawan untuk menjadi korban seorang narsisis gitu ya. Anxious attachment ini secara singkat udah gue jelasin di video sebelumnya. Nah, di video kali ini gue mau ulas ciri-cirinya lebih detail gitu ya teman-teman. Semoga kalian nyimak dari awal sampai akhir. Siapa nih kalian di sini yang merasa kalau punya pasangan itu punya rasa takut ditinggalin atau takut diabaikan yang gede gitu ya kadarnya? Yang kalian tuh ngerasa kayak, aduh gue nggak bisa deh hidup tanpa dia, aduh gue takut banget nih ditinggalin, sehingga kalian memiliki kebutuhan untuk mendapatkan koneksi intimasi dengan orang yang tentunya kalian sayang secara intens. Kadarnya tuh banyak gitu ya. Nah, ini kita breakdown ke ciri-ciri anxious attachment gitu ya. Yang nomor 1, siapa nih tim yang khawatir banget kalau pasangannya nggak ngontek atau nggak chat sedikit pun, atau misalkan lagi sibuk, lagi kerja, kalian langsung mikirnya yang aneh-aneh gitu. Kalian langsung kayak, wah dia nggak chat aku selama 2 jam gitu. Kalian langsung kayak, berarti dia nggak sayang aku ya, berarti dia lebih milih temennya ya, berarti dia nggak mikirin aku ya. Nah tuh siapa nih yang tim kayak gitu ya. Siapa yang ngerasa kalau pasangannya nggak ngabarin, let's say kayak 2 jam, 3 jam, kalian tuh merasa bahwa langsung ngedown kayak gitu. Kemudian yang kedua, tentunya kalian tuh butuh yang kayak fast respon terus. Kalau misalkan sedikit lama, kalian tuh mikirnya, wah jangan-jangan dia mau ninggalin aku nih, wah hubungan ini akan berakhir nih. Siapa nih yang mikirnya kayak gitu terus gitu ya teman-teman. Kemudian yang ketiga, ketika itu terjadi, kalian akan merasa bahwa kayaknya gue emang orangnya nggak layak disayang ya, nggak layak untuk dicintai, makanya dia nggak fast respon, makanya dia nyuekin aku gitu ya. Kombinasi ini juga masuk ada rasa rendah diri dan merasa kalian tuh sering gagal di dalam hubungan gitu ya, karena kalian merasa bahwa cewek atau cowok yang deket sama aku tuh nggak bisa memenuhi ekspektasi kalian gitu ya teman-teman. Kemudian selanjutnya, kalian tuh ngerasa cemas dan takut kehilangan secara berlebihan kalau ada masalah. Pokoknya kalian tuh langsung end-nya tuh, aduh putus deh, nggak bisa deh gue sama orang ini, wah orang ini nggak memprioritasin aku, atau bahkan kalian langsung merasa bahwa ini akhir dari segalanya gitu ya teman-teman. Pasti ada kan yang suka kayak gitu. Terus kalau misalkan memang terjadi hubungannya itu tuh putus beneran nih teman-teman, kalau misalkan dia atau kalian kan kadang keceplosan, ya udah kalau gitu kita putus aja, ya udah nggak usah kontak lagi, ya udah. Jadi ada kata ya udah terserah, atau emang kamu maunya gimana. Itu kan udah hubungan aksi reaksi yang ujung-ujung kalian mikirnya pasti, wah dia udah bisa kok hidup tanpa aku, wah dia mau mutusin aku kak. Nah kalian tuh langsung mikirnya kalau misalkan ini putus, kalian tuh bakal ngedown banget gitu ya, seakan-akan seluruh hidup lo hancur gitu ya. Padahal kalian cuman putus, tapi sisi kehidupan lo yang lain tuh sebenarnya masih sama aja, tapi kalian mikirnya udah langsung, aduh pokoknya hancur deh gitu ya. Nah kemudian salah satu ciri utama anxious attachment style yang kita masuk di dalam ciri-ciri itu, yang kalian punya gaya menjalin hubungan kayak gitu tuh kan, kalian butuh nih terus dikabarin terus menerus. Kalau misalkan itu tidak terjadi, kalian tuh biasanya menunjukkan rasa cemburu. Nah rasa cemburunya ini bisa seringnya berlebihan, karena kalian mikirnya jadi yang enggak. Wah lu nggak ngabarin gue, pasti lu lagi sama cowok lain ya, pasti lu lagi sama cewek lain ya, pasti lu lagi memperhatiin hal lain ya yang lebih menarik dari aku, pasti lu nggak inget gue sama sekali ya. Jadi kalian akan mikirnya ke arah cemburunya juga tinggi gitu teman-teman. Nah kemudian ciri selanjutnya yaitu sensitif. Nah sensitif ini tuh termasuk terhadap kritik dan juga termasuk perubahan-perubahan yang kecil-kecil yang biasanya mungkin
pasangan kalian itu intens banget di awal, apalagi yang lagi PDKT. Terus misalkan kalian udah hubungannya lama atau udah pacaran yang mungkin nggak seintens pas PDKT, kalian merasa kayak sensitif gitu ya, wah lu berubah, lu udah nggak sayang lagi sama gua. Nah kayak gitulah biasa. Kemudian kalau misalkan memiliki tipe anxious attachment style, biasanya misalkan kalian belum menjalin hubungan pun, di awal tuh kalian udah takut ditolak gitu ya, takut ditolak karena kalian tuh sebenarnya memiliki rasa bahwa aku tuh yang tadi nggak merasa layak untuk dicintai, atau mungkin kalian udah merasa sering gagal di dalam sebuah hubungan gitu ya teman-teman. Padahal kan itu tuh tidak bisa menjadikan patokan gitu ya, ya karena gaya lu aja anxious attachment style gitu. Nah jadi kalau kita punya anxious attachment style atau attachment style yang lain, itu bukan berarti kayak satu lebih bagus, satu lebih jelek, tapi gimana kita punya solusi terhadap masing-masing gaya kita menjalin hubungan. Dan perlunya kita juga tahu pasangan kita tuh tipe attachment yang mana, supaya kalian bisa menjalin hubungan dengan berkualitas gitu ya teman-teman. Nah kalau misalkan tadi kalian merasa ketakutan ditolak secara berlebihan, sebenarnya ciri yang terakhir itu masih ngeling, yaitu kalian punya trust issue atau tanda kesulitan untuk mempercayai atau get into someone ya, terutama. Ya memang bener sih, kita harus tetap berhati-hati. Trust issue tuh sometimes become general nggak sih? Soalnya kita memang harus berhati-hati dan kita nggak bisa gampang, apalagi zaman sekarang ya Kak Ana, bahaya banget dengan adanya dating online, dengan adanya media sosial, banyak banget deh yang hal-hal yang perlu kita waspadai, dan kita nggak bisa percaya orang 100% seketika. Itu gue setuju banget gitu ya. Nah teman-teman, anxious attachment style ini muncul dari pola asuh yang nggak konsisten. Mungkin kalian sadar nggak sadar gitu ya, atau tidak dapat diandalkan. Jadi ada kebutuhan anak ini sebagian terpenuhi, sebagian enggak. Nah akhirnya anak itu merasa kayak menjadi tidak merasa secure secara 100% ya teman-teman. Nah itu akan kebawa terus, yang salah satu faktor utamanya membentuk pola anxious attachment style gitu ya teman-teman. Nah kalau misalkan pola asuh yang dialami waktu masa kecil saat itu seperti itu menjadikan kemungkinan besar kita memiliki anxious attachment style tadi. Nah salah satu ciri anxious attachment style itu juga adanya hyperactivation, yang kita tuh punya sikap bahwa kita tuh saking takutnya, kita tuh justru mencari-cari atau merasa perlu siap-siap, wah ini pasangan aku mau ninggalin aku nih, pasangan aku bentar lagi udah gak sayang aku nih, pasangan aku kayaknya udah tertarik sama yang lain nih gitu. Padahal kenyataannya tuh enggak gitu ya. Jadi kayak ada rasa takut berlebihan atau anxious, rasa khawatir berlebihan teman-teman. Itu menjadi momok atau demons orang yang memiliki tipe anxious attachment style. Nah jadi di dalam video ini, siapa yang merasa diri kalian seperti itu, bisa tonton terus video-video selanjutnya, karena gue akan ngebahas gimana cara kita mengatasinya, gimana cara kita membangun hubungan yang sehat kalau kita punya tipe attachment seperti ini gitu ya teman-teman. Semoga kalian ikutin terus informasi ini dan semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Teman-teman jangan lupa mampir ke Instagram @unsecret_narcissus. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.